Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat tim pujian. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah kalahkan maut. Dia sudah bangkit. Dia tidak tergantung di kayu salib. Itulah sebabnya hari ini kita ada di tempat ini, kita bersama merayakan Hari Paskah kebangkitan Kristus, Tuhan yang Maha Besar. Pagi ini kita akan belajar, tema yang diberikan adalah doa, puasa, dan peperangan rohani. Dari sejak awal penciptaan, ya, Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu sama teman, teknologi Cina itu hebat, sangat canggih. Sekarang bangun gedung bisa berapa puluh lantai itu hanya diselesaikan tidak sampai 1 bulan. Hebat. Kalau di Indonesia bangun rumah aja paling cepat 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa mangkrak, nggak jadi. Nah, Cina dalam hitungan hari, bisa 15 hari, bisa minggu, tidak sampai sebulan bisa bangun gedung yang tinggi. Namun Bapak Ibu jangan kagum dulu dengan Cina, ya. Kita harus kagum dengan Allah kita yang maha besar. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya cuma 6 hari. Ayo. Mikir sekarang, ya. Berapa hari? 6 hari saja. Dan tiap hari itu ada mujizat yang dahsyat luar biasa. Dan hari ke-7 Allah berhenti. Coba kita renung sejenak. Hebatnya, dahsyatnya, akbarnya Allah kita itu. Hanya 6 hari, bayangin Bapak Ibu, Indonesia segedenya gini nih ya. Besar kan Indonesia? Belum lihat Amerika, belum pergi ke Eropa, belum pergi ke tempat-tempat berpak di Singapura itu, jenis burung bagus. Belum pergi ke Brasil, yang namanya The Rio de Janeiro itu ya, yang ada patung Yesus yang sangat gede. Saya pernah naik di sana menuju atas itu pakai jalan di atas itu, lihat sekitarnya itu pemandangan sangat indah. Itu semuanya diciptakan hanya 6 hari saja. Halo, masih ada yang berani sama Tuhan? Masih ada yang mau melawan Tuhan? Nggak ada ya? Suatu hari saya baca Alkitab, ditulis di dalamnya, bahasa terjemahnya saya ganti. Lihatlah laut, lihatlah pantai pasir. Seandainya laut itu marah ya, gelombangnya dahsyat luar biasa. Pernah lihat laut seperti itu? Ya, dulu di Aceh tsunami ya, pernah. Berapa korbannya? Sangat banyak. Nah, di dalam ayat itu ditulis, lihatlah lautan, lihatlah pantai pasir. Seandainya lautan itu marah dahsyat, tapi air laut itu tidak bisa melewati pantai pasir itu. Dan Tuhan berkata, sebab aku maha dahsyat, aku maha besar. Amin. Dia yang menahan bintang-bintang di langit, cakrawala di atas. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita harus makin mengagumi Tuhan, makin hormat dan takut akan Tuhan. Allah sang pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita lihat, perhatikan, manusia diciptakan menurut gambarnya. Namun sayang, ular tua itu masuk di situ. Akhirnya Adam, Hawa yang harusnya diciptakan begitu luar biasa, diberi taman Eden, gak perlu kerja, semua sudah ada. Bahkan diberkati, taklukkanlah ya semua apa yang ada di dunia ini, kuasai semuanya, itu diberikan. Tapi akhirnya hilang semuanya karena
Kena tipu sama ular tua. Jadi itulah peperangan rohani. Alkitab mengajar kita tentang peperangan rohani. Tuhan Yesus mengajar kita tentang peperangan rohani. Kalau ada pendeta berkata setan nggak perlu peperangan rohani, nggak perlu ngisir setan, itu pendeta yang nggak pernah baca Alkitab kali ya. Kasihan dia. Alkitab dengan jelas, Adam Hawa akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Dia harus kerja keras, hidup di bawah kuasa kutuk karena tertipu. Boleh dikata kalah sama si ular tua. Dari sejak zaman Adam. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu. Kenapa Yudas sampai mengkhianati Yesus? Kenapa Yudas sampai menjual Yesus? Banyak khotbah-khotbah di luar sana. Yudas mengkhianati Yesus karena uang. Betul? Karena tamak. Betul? Karena dia suka mencuri. Betul? Itu semua memang karakter yang tidak baik yang dimiliki Yudas. Namun Bapak Ibu, saya lebih yakin Yudas itu mengkhianati Yesus bukan karena uang. Dia menjual Yesus hanya 30 keping perak saja. Berapa? 30 keping perak. Saya lihat di internet baru saja ya, tadi saya ngobrol dengan Pak Pendeta, 30 keping perak itu piro toh ya? Enggak pernah ngerti. Tadi tak buka di internet, berapakah 30 keping perak dirupiahkan? Ternyata itu nilainya cuma $20 saja. Kalau $1 15.000 itu hanya sekitar 300.000 saja. Dikit. Betul nggak? Jadi kesimpulannya Yudas itu menjual Yesus atau mengkhianati Yesus, utamanya bukan duit. Hari ini Bapak Ibu yang lebih ganas dari Yudas, lebih banyak lagi kalau ngomong soal duit. 200 triliun amblas. 100 triliun amblas. Jangankan triliun-triliun, banyak proyek-proyek di luar sana itu cuman buat jalan cuman 500 juta. Jadi bisa jadi 15 miliar. Bandingkan 30 keping perak juga. Halo? Lantas kenapa Yudas seperti itu? Mari kita lihat Alkitab kita. Supaya kita paham bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Kita harus hati-hati. Kita harus banyak berdoa. Kita harus ambil perlengkapan senjata Allah. Dan kita lawan iblis. Karena Tuhan Yesus selalu berkata seperti itu. Mari kita lihat Lukas pasal ke-22 ayat 3 dan 4. Lukas 22 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ingat ya, ada kata iblis ya. Iblis, masuklah iblis ke dalam Yudas. Di ayat yang lain, Yohanes pasal yang ke-13 ayat 2 diulang lagi oleh murid yang lainnya. Kalau tadi yang nulis Lukas, sekarang Yohanes. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi kenapa orang mengkhianati Tuhan? Kenapa orang meninggalkan Tuhan? Itu semua awalnya karena memberikan kesempatan kepada iblis. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat 27 di sana dikatakan jangan beri kesempatan
kepada iblis. Boleh sayangkan Efesus. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini akarnya. Cinta uang akarnya iblis. Cinta kekuasaan akarnya juga memberi kesempatan kepada iblis. Cinta kedudukan, cinta orang yang tidak seiman tinggalkan Yesus, cinta sesuatu kekuasaan, akhirnya mengkhianati, mempermalukan nama Yesus. Itu akarnya adalah memberi kesempatan kepada iblis. Makanya hari ini di hari puasa, mereka lagi puasa, ya. Saya ingin mengajak Anda berpuasa karena temanya kan puasa dan peperangan rohani di hari Paskah maksud saya. Mari kita bersama secara pribadi, suami, istri, anak-anak, keluarga, di dalam rumah kita, jangan ada satupun dari kita yang menjadi bodoh. Alkitab berkata, jangan kamu bodoh. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Baru berikutnya dikatakan di sana penulis, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Lawan musuh. Yesus juga berkata, ketika dia panggil murid-muridnya, diberi kuasa apa yang diperintahkan Yesus? Salah satunya usir setan-setan. Amin. Itulah peperangan rohani. Alkitab berkata musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Semua roh yang tidak nampak. Malaikat gelap bisa menyamar sebagai malaikat terang. Apalagi akhir zaman Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan. Akan ada aliran-aliran sesat dan tentunya semua datang dari setan. Mereka bisa buat mujizat-mujizat yang luar biasa. Namun Tuhan Yesus berkata hati-hati. Amin. Mari kita kembali lagi ke kekaguman kita kepada Allah Maha Besar itu. Dan Allah yang Maha Besar itu kita sembah dengan satu nama, yaitu Y-E-S-U-S. Siapa? Yesus. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah kita, dia Bapa kita, dia Raja kita. Dan kalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan menang dalam peperangan. Mari kita lihat sebelumnya. Kita lihat ayat yang lain lagi, Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 17 ayat 18 sampai 21. Matius 17, 18 sampai 21. Mari kita baca sama-sama. 1. Tunggu. Oke, mari kita baca sama-sama. 1. 18 ya, oke. Mari kita baca 1, 2, 3. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat berikutnya 19. Enggak kelihatan itu. Di atasnya ada apa itu? Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
bagian yang terakhir, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi di dalam perikop ini ada orang yang sakit ayan ya. Orang sakit ayan itu sangat kasihan ya, kadang-kadang kelipar-kelipar, berbuih, ada api di situ, dia bisa kena api dan dia tidak sadar, sangat menyiksa. Dan kemudian tentunya mereka pada waktu itu dengar bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang, namun sebelum orang ini ketemu Yesus, murid-muridnya lebih dulu. Dan ketika murid-muridnya mengusir setannya, enggak bisa keluar. Dan kemudian dikatakan di sini, Tuhan menghardik mengusir setan itu. Dan ketika murid-murid Tuhan sedang sendirian bersama dengan Tuhan, kenapa kami nggak bisa ngusir setan? Yang pertama, Tuhan dengan keras berkata, karena kamu kurang percaya. Ya, itulah sebabnya kita harus punya iman. Kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, gunung pindah maka gunung pindah, dan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, setan-setan dikalahkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, betul? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Nah, namun di kalimat terakhir Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa penting enggak? Sangat penting. Amin. Jadi setan itu ada tingkatannya. Pemerintah menguasai area yang sangat luas ya, penghulu dunia, kemudian roh-roh jahat itu ada tingkatan-tingkatan levelnya. Nah, itulah sebabnya kalau kita ingin berperang menghadapi musuh-musuh yang tingkatannya ya, boleh dikata komandan-komandannya, panglima-panglimanya, itu bisa dikalahkan oleh doa dan puasa. Ini bulan puasa, saudara-saudara sepupu kita, bukan sepupu ya, saudara bapak ya, cuman beda ibu saja. Jadi mereka puasa 40 hari, mereka saja berpuasa 40 hari. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita juga berpuasa? Halo, siapa yang suka puasa? Kalau belum pernah puasa, saya ajak puasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, orang-orang hebat semua yang dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang punya kehidupan doa dan puasa. Ayo kita mulai dulu dari zaman Musa ya. Kita tahu Musa ya, memimpin bangsa Israel, yang membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir. Kita lihat coba di dalam Keluaran 34 ayat 27 sampai 29. Keluaran 34 ayat 27 sampai ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Sampai di sini. Di sini dikatakan Musa tidak makan roti dan tidak minum air selama berapa hari, Bapak Ibu? 40 hari 40 malam. Ini beda dengan puasanya
mereka kepercayaan lain. Kalau kepercayaan lain itu pagi sampai petang, puasa malam terus sampai pagi boleh makan. Jadi maaf kata ya, ini ada video ya. Itu cuma tukar jam saja ya. Kalau hari ini saya Indonesia, saya makan pagi sampai malam di Indonesia, itu kehidupan di Indonesia. Nanti bulan depan saya ke Amerika. Nah, berarti saya puasa 1 bulan di sana kalau saya di Amerika, karena jamnya beda. Bisa nangkep maksud saya? Dan memang kalau siang hari bekerja, puasa itu cukup berat. Namun puasa yang benar tidak seperti itu kalau kita ikuti kata Alkitab ya, ajaran Tuhan. Jadi puasa yang dilakukan Musa 40 hari 40 malam. Mungkin belum pernah ya ketemu orang yang seperti Musa. Pendeta-pendeta hari-hari ini ada yang ketemu seperti itu, 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum, jarang terjadi. Dan memang berbahaya ya, kalau nggak minum, kalau Tuhan tidak memberi kekuatan yang khusus, 40 hari total nggak makan sama sekali, 40 hari total sama sekali tidak minum, itu memang sesuatu yang sangat berat. Saya belajar bertahun-tahun berdoa puasa. Awal-awal saya belajar puasa 5 hari saja, badannya sudah ringan, melayang. Saya pernah puasa waktu masih SMP, belajar puasa, nggak tahan, sakit perut sampai keluar yang kuning-kuning itu ya. Sakit memang gitu. Tapi saya belajar lagi, dan akhirnya suatu hari saya ketemu seorang hamba Tuhan Malaysia, orang India, datang Indonesia, dan beliau sedang puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tapi minum ya. Nah, dari situ saya mulai belajar. Awalnya saya berpikir mampu enggak, kuat enggak, tapi Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Tuhan ingatkan, kamu perhatikan bayi. Ibu-ibu yang punya bayi di sini, yang pernah melahirkan, bayi lahir dari kandungan ibu sampai umur berapa bayi itu makan? Berapa? 3 bulan? 6 bulan baru makanan keras ya. Jadi kesimpulannya tiap hari bayi itu dari lahir sampai 6 bulan hanya minum air saja. Ya, betul? Nah, kalau 40 hari saja kita nggak makan namun minum, kalau bayi kuat kenapa kita nggak kuat? Nah, itu yang Tuhan beri saya hikmat seperti itu. Akhirnya saya mulai berusaha. Saya puasa malam buka, saya puasa malam buka. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 4 malam buka. Hari berikutnya saya nggak buka. Sampai 40 hari. Dan ternyata mampu, bisa. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu. Karena doa puasa itu adalah perintah Tuhan. Amin. Dan secara medis, orang puasa itu juga sehat. Mari kita lihat yang lain lagi, bukan hanya Musa. Kita lihat Nehemia ya. Mari kita lihat Nehemia 1 ayat 4 dan seterusnya. Nanti kalau saat saya bilang berhenti. Mari kita baca sama-sama Nehemia 1, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat berikutnya, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Sampai di sini saja. Jadi Nehemia ketika melihat itu bait Allah mengalami masalah, tembok-tembok pada hancur. Ketika Nehemia tahu itu, akhirnya dia bersama dengan orang-orang yang mau bergabung dengan dia. Mereka ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Musa berpuasa, Nehemia berpuasa. Kita lihat yang lain lagi. Daniel ya.
Kita tahu siapa Daniel, ada di sini namanya Daniel. Daniel itu sehari berdoa berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Dari kepercayaan lain sehari berdoa 5 kali. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa berapa kali sehari? Sama 5 kali. Doa pagi doa kan? Makan pagi doa, makan siang doa, makan malam doa, mau tidur berdoa 5 waktu juga sama. Hebat ya, daripada memang banyak orang asal makan gak doa. Namun bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus punya kehidupan seperti Daniel. Saat menghadapi masa yang sukar, saat menghadapi masa yang sulit, mereka bisa menang keluar dari gua singa. Dan banyak lagi yang dialami Daniel. Sampai peperangan pun ketika dia berdoa, malaikat panglima perangnya Tuhan turun. Dan dia berkata, karena doamu, puasamu, aku di atas dihadang, ada peperangan di atas. Dan akhirnya malaikat itu menang. Itu juga karena doa puasanya Daniel. Amin. Kita lihat coba ayatnya ya. Daniel pasal yang ke-9, ayat 3 dan 4. Daniel pasal yang 9 ayat 3, lalu mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Cukup sampai di sini. Daniel juga berdoa, berpuasa. Makanya kalau ada pendeta yang pernah berkata ya, saya suatu hari ya sedang puasa yang ke-37 hari. Ada teman saya dari kota yang jauh datang di kota Semarang. Ajak ketemu, tapi ketemunya di rumah makan Bapak Ibu. Di situ ada kurang lebih 20 orang. Nah, di tengah-tengah 20 orang itu ada seorang hamba Tuhan lah, boleh kata hamba Tuhan yang hebat terkenal ya. Begitu saya ada di situ tidak makan, teman saya berkata, Pak Buas sedang puasa hari ini 37 hari puasa. Harusnya kan didoakan, didukung ya. Tapi hamba Tuhan yang hebat itu berkata apa? Percuma puasa-puasa. Gak perlu puasa, yang penting taat saja. Ngomongnya begitu, kaget saya. Sini langsung ada api sepertinya. Saya mau lawan dia itu orang ini ya. Tapi Tuhan bilang, sabar, diam saja dia. Nah Bapak Ibu saya mau tanya, bagaimana orang bisa taat kalau doa puasa saja tidak pernah? Halo? Mana yang benar? Puasa dulu atau taat dulu? Puasa dulu baru bisa taat. Doa dulu baru bisa nurut sama Tuhan. Jangan dibolak-balik. Ini ajaran sesat, menyesatkan. Orang yang gak suka puasa ngomong gak perlu puasa-puasaan, gak perlu doa-doaan. Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan sayang sama kita, cinta kita. Yang penting kita taat saja. Apakah itu benar khotbah seperti itu? Halo? Hati-hati, beda tipis sekarang. Ajaran manusia dan ajaran Tuhan, ajaran Roh Kudus beda. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau tidak hati-hati bisa jadi seperti Yudas. Karena memberi kesempatan kepada kedagingan, memberi kesempatan kepada musuh. Harusnya orang yang berdoa, berpuasa kita doakan, kita support. Dan saya percaya doa puasa itu adalah Tuhan mau, Tuhan suka. Dan memang semua tokoh-tokoh, kita lihat siapa lagi mau disebut? Esther. Ada yang namanya Esther di sini? Ada ya? Wah, luar biasa. Sudah berpuasa seperti Esther. Waktu itu bangsa Yahudi sedang mengalami masalah yang sangat berat. Ya, karena undang-undang yang dibuat oleh orang yang tidak suka Yahudi, yang melawan Yahudi. Apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Esther? Esther berkata, semua puasa. Dan mereka hanya berpuasa 3 hari Pak ya. 3 hari berpuasa. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka.
Sehingga seharusnya Yahudi yang semuanya digantung ya, mereka justru dimuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita ingin menerima lawatan Tuhan, dimuliakan Tuhan, kuncinya sangat sederhana. Pelajari bagaimana Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, wajahnya bercahaya karena dia punya waktu doa puasa. Daniel menang dalam segala kesulitan kesukarannya. Juga Nehemia, juga Esther, Bapak Ibu. Dan juga seorang tokoh yang hebat lagi, siapa? Daud namanya. Ini kata-katanya Daud luar biasa. Coba kita baca Mazmur 35 ayat 13. Ini kata-kata Daud, orang yang sederhana menjadi orang besar. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Saat Daud berpuasa, Alkitab berkata di sini, doaku kembali timbul dalam dadaku. Itu yang membuat kita semangat, membuat kita menang, membuat kita punya power karena ada doa dan puasa. Jadi kalau ada pendeta yang berkata percuma puasa, nggak perlu puasa, yang penting taat, itu sesat, ajaran nggak benar. Betul? Setuju dengan saya? Itu urusan dia. Kita bukan mau mengolok ataupun menghakimi, tidak. Tapi hati-hati hari-hari ini. Banyak khotbah-khotbah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan yang benar. Daud dihadapkan dengan banyak kesulitan, banyak masalah, diancam nyawanya. Namun dalam keadaan seperti itu Daud menyiksa dirinya dengan berpuasa. Dan akibatnya doaku kembali timbul di dadaku. Kebangunan rohani terjadi karena apa? Doa. Doa mengubahkan segala sesuatu. Elia orang biasa berdoa. Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Terlalu semangat. 3 tahun 6 bulan dia berdoa pula, maka hujan turun. Mari Bapak Ibu, kalau mereka agama lain dia punya doa puasa. Di tiap mal-mal pergi saudara, mereka punya prayer room ya. Punya ruang doa. Nah, kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kehidupan doa, dan bukan hanya doa, tapi disertai dengan puasa. Sebab Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa. Jadi tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka semua punya kehidupan doa dan puasa. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-4 ayat 2. Matius 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus juga berpuasa. Jadi kalau Yesus saja yang begitu ajaibnya, dahsyatnya, lahir dari Roh Kudus ya, disertai Bapa, di mana Yesus ada, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, masih berpuasa. Ayo Bapak Ibu, kita rame-rame puasa sama-sama Pak. Buka sama-sama, perlu diadakan ya, mungkin sebulan berapa kali atau sebulan minimal 1 kali bareng-bareng doa puasa. Dan saya percaya gereja akan berkembang, bertumbuh. Salah satunya adalah doa dan puasa. Kebangunan rohani akan terjadi karena ada orang yang berdoa dan berpuasa. Jadi mari, puasa itu sehat. Saya belajar berusaha setiap hari Senin, Rabu puasa. Setahun sekali saya ambil waktu berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan memang kita hidup di zaman yang serba aneh, peperangan rohani yang makin dahsyat. Kita perlu punya
kehidupan. Seperti yang Yesus katakan. Amin. Lalu bagaimana dengan gereja mula-mula? Gereja mula-mula. Gereja zamannya rasul-rasul. Kisah Rasul 14 ayat 23. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 23. Kisah Rasul 14 ayat 23. Kok beda ya? Itu oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi zaman rasul-rasul pun ya, mereka punya ibadah bersama, belajar bersama, berdoa bersama juga, apalagi hal yang penting. Mereka pilih orang tidak sembarangan dijadikan penatua-penatua, pelayan-pelayan sebelum mereka diutus, ditetapkan di tempat-tempat di mana jemaat Tuhan ada. Mereka lebih dulu berdoa dan puasa. Artinya semua yang penting, terpenting dalam hidup kita. Bahkan dengan berdoa dan berpuasa setan dikalahkan. Jadi puasa selalu ada disebut dalam Alkitab. Amin, Bapak Ibu. Jadi satu ayat lagi, setelah itu nanti saya akan sedikit jelaskan. Matius 12. Kita baca ayat 22 lalu loncat ayat 28. Matius 12 ayat 22 lebih dulu. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Baca sekali lagi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Alkitab mengajar kita, Tuhan mengajar kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka kesudahannya akan ditambahkan bagimu. Dan kalau kerajaan Allah ingin datang dalam rumah kita, hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, di sini Yesus berkata, kalau setan diusir dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah datang. Kesimpulannya peperangan rohani harus dihadapi. Amin. Makanya temanya bagus. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita harus bangkit, bangun dari tidur. Mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, berpuasa, berteriak kepada surga. Sehingga kita punya kuasa. Dan kuasa itu untuk mengusir setan. Coba kita lihat Matius 10 ayat 1. Selalu Yesus berkata ada peperangan. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Jadi artinya peperangan rohani. Kalau setan diusir dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah akan datang. Doa Bapak kami juga, apa bunyinya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan ampunilah kami, betul gitu ya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru kalimat berikutnya, perhatikan, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, atau bahasa lainnya,
dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Baru berikutnya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini peperangan rohani. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Lukas 1 ayat 67 sampai 75. Di sana itu berbicara tentang lawatan Tuhan. Zakaria begitu diberitahu ya akan lahir istrinya yang sudah sepuh ya. Dan mereka ini enggak percaya, akhirnya bisu. Tapi setelah dia berkata-kata, penuhlah Zakaria dengan kuasa Roh Kudus dan bernubuat. Isi nubuatnya itu selalu ditekankan di situ ya. Selalu ditekankan supaya kita terlepas dari tangan musuh. Atau kita baca aja ya, pada pengen baca kayaknya. Lukas 1 juga kita lihat. Lukas 1 ayat 67. Lukas 1 ayat 67. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, ayat ke-68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat, garis bawahi melawat umatnya, dan membawa kelepasan baginya. Ayat yang ke-9, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71, untuk melepaskan kita dari apa? Musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita, bahwa ia mengarunia kita. 74, supaya kita, diulang lagi, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Ayat 75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Baca ulang-ulang, dilihat di situ. Tuhan berbicara tentang lawatan. Dan lawatan itu terjadi kalau terlepas dari tangan musuh. Terlepas. Setan diusir dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah datang. Jadi mari Bapak Ibu, di hari Paskah hari ini kita dapat tema yang bagus ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya tidak perlu khotbah yang sedih-sedih, salibnya Yesus berapa kilo beratnya, dicambuk begitu, merupakan mengerikan. Kadang-kadang kan dibuat gitu setiap Paskah biar orang nangis-nangis gitu ya. Tapi setelah keluar dari gereja ya sama aja, tidak beda mungkin ya. Bisa seperti Petrus menyangkal Yesus, ya. Bisa juga kalau nggak hati-hati memberikan kesempatan kepada musuh. Ini waktunya untuk kita ikuti perintah Tuhan. Amin. Berdoa, berpuasa, minta lawatan Tuhan. Ayat terakhir yang ditulis di flyer ya, 2 Tawarik 7 ayat 14-15, mari kita baca sama-sama. 2 Tawarik 7 ayat 14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini berbicara juga tentang lawatan Tuhan, mujizat pengampunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan sederhana, tapi saya ingin mengajak, mendorong Bapak Ibu, perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Jenis ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa.
Nanti kalau ada kesempatan lain lagi, kita harus tahu siapa musuh kita. Pintu masuk buat dia menyerang hidup kita, kita harus tahu strateginya. Dan kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Mari yang enggak pernah puasa, belajar puasa. 1 hari dulu ya. Seminggu sekali. Atau seminggu 2 kali. Lama-lama 3 hari total seperti Esther. Terus mulai naik lagi. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, dikuduskanlah namamu. Itu artinya ada 2. Kudus, dia itu kudus. Mari kita hidup kudus. Yang kedua, khusus. Dikhususkan arti kudus itu. Artinya kita harus punya waktu mengkhususkan Allah yang maha besar tadi itu. Yang kita sembah dalam nama Kristus. Yang hanya 6 hari saja menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sembah dia betul-betul. Cari dia betul-betul. Berpuasa. Maka kuasa Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau kita mengkhususkan Tuhan, 1 hari ada 24 jam, ambil waktu khusus. Di jam yang sama itu namanya mengkhususkan. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 12 balik lagi. Pagi, siang, malam balik lagi. Cuman 12 jam ya, 12 kan. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pagi sampai sore. Kemudian malam, tengah malam lagi 1, 2, 3, 4, 5 pagi, ada 24 jam. Nah, ambil salah 1 jam, khususkan. Kalau hari berdoa, mungkin jam 5 pagi, di jam yang sama, atau mungkin jam 12 malam, di jam yang sama, itu baru doanya. Lalu khususkan lagi, dalam 1 minggu, hari apa saudara mau puasa? Hari Senin, hari Kamis, hari Rabu, bebas. Masing-masing punya pilihan, punya waktu untuk mengkhususkan Tuhan. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau Anda lakukan, Tuhan akan buat mujizat-mujizat. Dalam pengalaman hidup saya, apa yang saya doakan, apa yang saya minta, Tuhan selalu kabulkan. Karena Alkitab memang berkata, seperti Yabes berdoa, berkati aku secara berlimpah-limpah, perluas daerahku, pegang aku dengan tanganmu yang penuh kuasa, sehingga sakit penyakit tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Amin. Dan kalau Yabes dikabulkan, Tuhan juga sayang sama kita. Hanya seringkali sepertinya akhirnya kecewa sama Tuhan, nyangkal Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan karena Tuhan nggak pernah nggak kabulkan doa saya. Lalu lihat bandingkan orang lain, itu karena bukan kesalahan Tuhan. Karena kita belum melakukan, ambil waktu yang khusus cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan diberkati. Amin. Orang yang beribadah kepada Tuhan dijauhkan dari penyakit. Tuhan akan sediakan makanan, minuman kita. Amin. Nah, kenapa sampai orang-orang mengalami kesulitan, kesukaran, tidak bisa makan. Bahkan tahun ke tahun tidak pernah berubah hidupnya. Sedangkan kita punya Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Amin. Tuhan bisa merubah hidup kita. Kalau tadi apabila umatku mencari wajahku, doa sungguh-sungguh, disertai dengan puasa, setan-setan yang menghambat, menghalangi berkat Tuhan turun, kalahkan semua mereka. Kerajaan Allah datang, maka berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak bergantung di kayu salib, dia diberi nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Apapun permohonan kita, doa kita, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Doa saya tahun 2024 masih berapa bulan lagi? 9 bulan lagi. Kalau 9 bulan lagi belum berhasil, tahun depan yang belum punya rumah, punya rumah. Rumah murah kita nggak bisa beli, rumah mahal kita bisa beli. Siapa yang bayar? Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kita diberikan tubuh yang sehat. Karena penyakit bisa juga peperangan rohani.
Virus COVID saya yakin itu dari setan Bapak Ibu. Waktu saya kena virus COVID yang berbahaya itu, kami satu keluarga, mimpinya selalu buruk-buruk semuanya. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dia naik ke surga setelah bangkit, dia berkata apa? Dia akan berikan Roh Kudus-Nya. Amin. Itu kekuatan kita. Kalau kita berdoa, kita berpuasa, Roh Kudus turun atas kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan kuasa Roh Allah, itu yang membuat kita menang, membuat kita berhasil, membuat kita diberkati.